malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dalam ibadah malam hari ini, yaitu hari Kamis tengah minggu, oleh sebab itu mari kita ajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan kembali dalam ibadah tengah minggu ini bersama-sama jemaat. Meskipun dari rumah mereka masing-masing, tapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami sebentar ingin belajar firman-Mu, berilah pencerahan melalui Roh Kudus supaya kami dapat mengerti firman ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya, dari bacaan tadi firman Tuhan malam hari ini saya beri judul atau tema, yaitu kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Nah, malam hari ini kita akan belajar beberapa ayat yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Dari inti daripada Alkitab kita yang kita baca, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya itu adalah kasih. Isi dari seluruh kitab Taurat dan para nabi adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, saudara bisa membuka referensinya, yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ayat kunci dari seluruh Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16 yang menceritakan kasih Allah akan dunia dan memberikan kepada kita Yesus Kristus, bahkan Allah itu sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, di dalam kasih itu ada sabar. Kita akan belajar ada 3 pengertian tentang kasih itu sabar. Sabar terhadap apa? Ini yang pertama, yaitu sabar terhadap apa? Sabar terhadap hal-hal yang tidak adil. Ini sabar hal-hal yang tidak adil. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Ada saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, pada dasarnya Paulus menjelaskan atau memberikan tahu kepada jemaat di Korintus itu, karena apa? Atas perlakuan orang-orang yang pada saat itu dia merasa orang itu dirugikan, disalah, itu dia tidak suka. Mengapa? Itulah citra diri daripada manusia, sifat manusia. Kalau kita dirugikan, kita supaya menderita dan sebagainya, kita tidak mau terima, kita akan berontak dan sebagainya. Maka dari itu dalam hal ini, yaitu sabar inilah akan membentuk di dalam kita. Kalau kita mau mengalami satu hal yang luar biasa dalam hal ini menjadi berkat bagi kita secara pribadi. Itulah sabar terhadap ketidakadilan, sehingga kalau saudara diperlakukan pada saat ini tidak adil di dalam hidup saudara, mungkin dalam bekerja, mungkin di dalam keluarga, mau di masyarakat pun, saudara jangan merasa itu menjadikan hal yang menyulitkan dalam hidup saudara. Justru saudara harusnya bersyukur, karena disinilah kita dibentuk supaya kita lebih sabar. Sabar terhadap apa? Yang kedua, sabar terhadap kepada perlawanan. Nah, ini juga gitu, kita juga
harus sabar terhadap perlawanan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 22 dikatakan, tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Nah ini, jadi segala sesuatu yang dilakukan orang Kristen itu ada penolakan, ada perlawanan. Karena apa? Karena orang Kristen dianggap hal-hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Nah, kita harus siap hal itu. Kalau seandainya kita akan berbuat sesuatu apapun, di mana aja ditolak, di mana aja ada perlawanan, kita harus sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena itu perintah Tuhan bahwa kasih itu sabar. Karena kasih adalah merupakan satu inti daripada pengajaran Alkitab, sehingga kita harus mengasihi. Maka dari itu salah satu bentuk kalau kita mendapat penolakan, mendapatkan perlawanan, kita harus sabar. Tadi kita sudah bahas poin pertama, sabar terhadap apa. Nah, tadi saya buat dua macam kita sabar terhadap. Yang pertama perlakuan tidak adil, yang kedua adalah perlawanan. Nah, sekarang kita akan masuk poin yang kedua. Bagaimana caranya untuk mewujudkan sabar? Nah ini, tidak kalah pentingnya, tetapi mari kita, bagaimana caranya kita untuk mewujudkan sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jelas bahwa kita harus sabar dalam perlawanan. Jadi kalau kita dimusuhi dan sebagainya, kita tidak perlu melawan. Karena apa? Karena perintah firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tidak ada pengajaran yang melebihi daripada apa yang kita baca. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Masa kita ditampar pipi kanan kita, tetapi yang kiri malah suruh memberikan lagi. Itu kan enggak wajar, pengajaran yang aneh. Tetapi kekristenan yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga supaya kita melatih kesabaran kita. Karena apa? Hak pembalas itu ada haknya Tuhan, bukan haknya kita. Inilah yang perlu kita sikapi bersama-sama untuk mewujudkan sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang lain, bagaimana untuk mewujudkan sabar itu? Dengan berada pada sikap tetap mengasihi. Kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita berada dalam kitab mengasihi. Mari kita lihat atau kita baca dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, ya. Tadi kita sudah belajar 2 poin. Yang pertama adalah sabar terhadap apa. Yang kedua tadi bagaimana cara untuk mewujudkan sabar. Sekarang kita poin yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk apa kita sabar. Nah, jelas kalau tadi sabar terhadap apa dan bagaimana mewujudkan sabar. Yang ketiga adalah untuk apa sih kita sabar. Pengajaran ini ada 3 hal mengapa kita, untuk apa kita sabar. Yang pertama, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca, buka Alkitab kita 1 Korintus 10 ayat 31. Bahwa sabar itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jelas di dalam firman Tuhan itu apapun dalam aktivitas kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk kita
sabar meskipun kita diperlakukan apa di dalam kehidupan kita, itu semuanya bukan untuk kita, sebenarnya untuk kita juga, tetapi yang lebih penting adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang lain yaitu karena pengharapan akan pahala. Sabar mendorong kita ada pengharapan tentang pahala atau mahkota itu. Mari kita baca di dalam Mazmur 58. Mazmur 58 ayat yang ke-12. Mazmur 58 ayat 12. Mazmur 58 ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ya. Jelas Allah menyediakan, salah satu adalah orang benar. Orang benar itu apa? Siapa? Yaitu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam tanda yaitu mereka sabar. Sabar terhadap perlakuan-perlakuan yang ada di saat ini menjadikan kita dirugikan, kita ditolak, kita dilawan. Kita perlu sabar dan kita tidak boleh melawan. Itu karena Tuhan menyiapkan pahala, sehingga pahala itu tidak diberikan semua orang, tapi diberikan kepada orang yang benar-benar dia sabar dalam mengikut Tuhan. Hal yang lain, bahwa untuk apa sabar itu, yang lain adalah demi kepentingan orang lain. Nah, rupanya kita sabar itu juga demi kepentingan orang lain. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, jelas Paulus memberikan nasihat kepada jemaat suratnya yang kedua, bahwa melatih kesabaran hidup itu bukan hanya untuk kita saja, bukan untuk Allah saja, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar bahwa kasih itu sabar. Ada 3 hal yang kita bahas bersama-sama. Sabar terhadap apa? Saya ulang, yaitu sabar terhadap tidak keadilan, sabar terhadap perlawanan atau penolakan kita. Yang kedua adalah bagaimana cara mewujudkan, yaitu tidak melawan. Kalau kita ditolak, kita dilawan, kita tidak melawan. Yang kedua adalah kita tetap mengasihi, dalam posisi mengasihi apapun yang mereka lakukan tetap kita mengasihi. Nah, untuk apa kita sabar? Itu poin yang ketiga, untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua adalah untuk pahala bagi kita, dan yang ketiga adalah untuk kepentingan orang lain di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sabar itu juga mikirkan orang lain, bukan karena kita sendiri ego, wah sabar supaya membentuk diri kita, bukan, tetapi untuk kepentingan orang lain juga di dalam kehidupan kita sebagai orang bersama. Satu contoh umpama saja saudara membawa kendaraan di jalan. Ada orang yang serobot-serobot sono, tapi kalau saudara sabar membawa kendaraan itu dengan baik, ya apapun yang dilakukan kan untuk demi kepentingan orang lain, supaya orang lain pun juga tidak terganggu sehingga dia tidak ikut-ikutan, yaitu serobot atau membawa kendaraan seenaknya sendiri. Inilah memikirkan untuk kepentingan orang lain dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih firman pada malam hari ini. Meskipun singkat kami belajar kasih itu sabar. Malam hari ini kami bagaimana supaya kami dapat sabar terhadap apapun di dalam kehidupan kami, dan bagaimana cara kami harus mewujudkan sabar, dan untuk apa kita harus sabar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih firman pada malam hari ini memberikan pencerahan bagi kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus kau berkati semua yang mendengar dan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada saat ini sedang di rumah dan mengikuti ibadah. Tuhan akan memberkati dan proteksi di dalam rumah tangganya, rumahnya. Kau jagai dari virus, baksil apapun, jangan sampai masuk di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Tolong Tuhan Yesus kau jagai dalam kondisi yang seperti ini. Kau berikan berkat bagi mereka untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Kami tahu bahwa pada saat ini ada pada yang saat sulit, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan segala keperluan umatnya yang percaya dan menyerahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati di dalam keutuhan sarana prasarana di gereja ini dengan baik Tuhan. Jagai lingkungan kami dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Terus Tuhan akan memberkati dari presiden, menteri, para semua yang menangani COVID ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan, khususnya medis, tolong Tuhan Yesus akan memberkati Tuhan. Oh Tuhan, hentikan COVID ini supaya kami bisa ibadah kembali seperti sedia kala, yaitu tatap muka bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami, namun berilah Tuhan kami sabar untuk menunggu waktu Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena malam hari ini kami kebetulan juga belajar tentang sabar, maka dari itu kami berilah kesabaran untuk menunggu waktu yang terbaik Tuhan di dalam melalui ibadah secara tatap muka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Amin. Mari kita akan mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa terima kasih.